Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Suci Widya Primadani. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi undangan untuk membuat refleksi pembelajaran mata kuliah Strategic Leadership and System Thinking. Saya lahir di Bandung 18 Februari 1994. Saat ini bekerja sebagai dokter umum IGD di RSUD HM Rabain Muara Enim, Sumatera Selatan selama 1 tahun 7 bulan. Usia muda memang minim pengalaman, seringkali salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Namun, sebagai pembelajar yang baik, justru kesalahan dan kegagalan itulah yang dapat menempa kita secara mental dan karakter. Sampai akhirnya, saya mengenal Ibu dosen pengajar mata kuliah Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem, Ibu Dr. Andes Dumila Ayuning Tias, Mars. Memilih untuk menjadi mahasiswa kajian administrasi rumah sakit di Universitas Indonesia bukan berarti tujuan akhir saya adalah menjadi seorang direktur rumah sakit. Banyak hal yang perlu saya pelajari dan pahami terkait dengan manajemen rumah sakit yang kompleks dan dinamis. Rumah sakit memiliki karakteristik yang unik, di mana di dalamnya berita haru, bahagia, dan berita sedih mungkin saja berada dalam satu tempat dan satu waktu, yaitu rumah sakit. Rumah sakit memiliki keterkaitan antar subsistem di dalamnya yang sangat berpengaruh satu sama lain. Terdapat 5 prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam mata kuliah Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem, yaitu Share Vision, Mental Model, Personal Mastery, Team Learning, dan System Thinking. Setiap komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan interaksi. Komponen yang pertama adalah Share Vision. Memiliki suatu visi harus direncanakan dan disatukan antar elemen di dalamnya. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi, untuk memiliki visi bersama penting agar tercipta tujuan organisasi yang diharapkan. Tidak hanya dari pimpinan, belajar menjadi orang yang bisa dipimpin dan menempatkan diri agar sebuah visi tercapai juga sejatinya merupakan peran penting dalam sebuah organisasi. Sebagaimana quotes dari Jonathan Swift, "Vision is the art of seeing what is invisible to others." Komponen yang kedua adalah mental model. Mental model adalah lensa cara kita memandang. Jauh dan dekatnya pandangan dipengaruhi oleh kelengkungan dan jenis lensa yang kita gunakan. Hal inilah yang dapat kita maknai sebagai mental model. Lensa yang kita pakai untuk memandang suatu hal kemudian menjadi kerangka dalam kita menilai realita dan mengambil keputusan yang tepat, meski tidak selalu benar. Tahapan demi tahapan dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi hasil. Komponen berikutnya adalah personal mastery. Personal mastery merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh tiap pemimpin. Tiap-tiap individu memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Namun, semakin dekat dengan pencapaian harapan tersebut, maka ketegangan akan muncul semakin kuat. Hanya orang-orang yang dapat menciptakan ketegangan kreatiflah yang dapat bertahan demi mencapai tujuannya. Personal mastery adalah kemampuan kita dalam mengendalikan pikiran, tetap fokus pada realita meskipun seringkali dihadapkan oleh kondisi emosional yang tidak stabil. Kemampuan ini dibutuhkan demi mencapai misi dalam hidup. Komponen berikutnya adalah team learning. Hidup ini adalah pembelajaran yang tidak ada habisnya. Learn to unlearn. Seringkali kita merasakan kesulitan dalam belajar, utamanya karena budaya di sekitar. Kebiasaan yang dibenarkan bukan kebenaran yang dibiasakan, adalah hambatan budaya learning organization. Di rumah sakit kami, budaya learning organization dibangun melalui kegiatan seperti cafe morning tiap 2 minggu, ronde secara berkala, sharing session oleh spesialis, dan lain-lain. Last but not least, system thinking. Berpikir sistem adalah melihat sudut pandang yang holistik di samping menjadi bagian-bagian kecil. Berpikir sistem suatu jalan untuk memaksimalkan efektivitas program. Suatu sistem dijalankan terdiri dari beberapa subsistem di dalamnya. Dengan kemampuan sistem thinking yang baik, maka kita akan dapat menjalankan dengan baik dan maksimal. Seorang pemimpin harus kenal betul bagaimana organisasi dan sistem di dalamnya berjalan dan apa yang mempengaruhinya, menghambatnya, dan berpotensi untuk menjadi masalah di dalamnya. Kelima hal tersebut adalah merupakan 5 disiplin dalam learning organization oleh Peter Senge. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa diambil manfaat dan pelajarannya.